Adakah orang lain yang merasa begitu lega setelah perceraian seperti aku hari ini? Udara di depan kantor catatan sipil terasa lebih wangi daripada parfum desainer manapun. Selembar surat cerai di tanganku membuat hatiku terasa lebih ringan daripada mendapatkan tas edisi terbatas yang paling kuinginkan. Angin yang berhembus di depan kantor hari itu terasa sangat sejuk. Map hijau surat cerai di tanganku tampak lebih cerah dari sebelumnya. Di hadapanku berdiri Bagas. Ia mengenakan setelan jas mahal yang dibuat khusus, tetapi matanya penuh dengan kekesalan. Lengannya digandeng mesra oleh Alia. Perempuan itu mengenakan gaun edisi terbatas yang kubelikan dengan kartu kredit Bagas bulan lalu. Alia sengaja menyandarkan tubuhnya ke Bagas dan berkata dengan nada manja, "Mas Bagas, ayo kita cepat pergi. Aku sudah pesan tiket pesawat ke Tokyo, nggak mau kan mood kita jadi rusak gara-gara orang di sini." Bagas melirikku sekilas lalu berkata dengan nada mengejek, "Kirana, baguslah kamu tahu diri. Terima kasih sudah mau menandatangani surat cerai dengan baik-baik. Kalau tidak, kita harus buang-buang waktu di pengadilan." Aku tertawa kecil. Layar ponselku menampilkan halaman konfirmasi pembatalan kartu kredit bank. Di sebelah daftar 20 black card, muncul tulisan besar, "Semua telah dibatalkan. Tahu diri?" "Bagas, aku hanya sedang menyelamatkan mukaku sendiri, bukan mukamu." Aku menatap wajahnya lurus-lurus dan berkata dengan jelas. Meskipun suaraku tidak keras, setiap kata terasa mantap. Selama 3 tahun pernikahan kita, aku, Kirana, tidak pernah melakukan apapun yang mempermalukanmu. Saat kamu memulai bisnismu, akulah yang memberikan modal. Semua biaya operasional perusahaan, akulah yang mengaturnya. Bahkan uang jajan untuk Alia yang berdiri di sampingmu itu, bukankah dibayar pakai kartuku juga? Wajah Alia langsung memerah, dan ia cepat-cepat bersembunyi di belakang Bagas. "Mas Bagas, lihat apa yang perempuan ini katakan. Kita akan saling mencintai, bukan karena uang, bukan karena uang." Aku mengeluarkan ponsel dari tasku dengan tidak percaya, lalu membuka riwayat transaksi untuk mereka lihat. Tas Hermes yang dibeli dari Paris bulan lalu seharga lebih dari 500 juta rupiah, itu digesek pakai black card yang kuberikan padamu, kan? Mas Bagas, beberapa hari lalu saat main ski di Swiss, hotel bintang 7 dengan tarif 150 juta per malam, dibayar pakai kartu ini juga. Kan? Coba, Mbak Alia, taruh tangan di dada dan katakan, kalau bukan karena kartuku, apa kalian bisa foya-foya menghamburkan uang seperti itu? Wajah Bagas mengeras. Ia melindungi Alia di belakangnya dan membentakku, "Kirana, hentikan. Aku berhak mendapatkan uang itu. Selama 3 tahun menikah denganmu, tahu tidak berapa banyak pengorbanan yang kulakukan? Sekarang setelah kita cerai, kamu mau mengungkit-ungkit uang recehan itu dan mempermalukan orang lain begini? Berhak? Lucu sekali sampai aku harus tertawa," kataku. "Bagas, jangan terlalu percaya diri. Uang itu adalah hasil jerih payah orang tuaku dan aset yang kudapatkan dengan kemampuanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu sepeser pun. Aku memberimu black card itu karena aku cinta dan percaya padamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Memakai uangku untuk membiayai perempuan lain dan masih berpikir itu adalah hal yang pantas?" Aku mengarahkan layar ponselku ke arah mereka. "Lihat ini. 20 black card itu baru saja kubatalkan semuanya. Mulai detik ini, kamu, Bagas, tidak punya hak lagi menggunakan uangku, Kirana, bahkan 1 rupiah pun." Bagas terdiam sejenak, lalu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia buru-buru mengambil ponselnya untuk memeriksa aplikasi bank. Jari-jarinya gemetar. "Gila kamu, Kirana, berani-beraninya kamu membatalkan kartuku?" Ia mencoba memeriksa kartunya satu persatu, tetapi setiap layar yang muncul adalah pesan, "Telah dibatalkan." Matanya memerah. "Kamu sudah gila. Kartu-kartu ini adalah urat nadi perusahaanku. Kalau dibatalkan, bagaimana nasib perusahaanku nanti? Bagaimana nasib perusahaanmu? Apa urusannya denganku?" Aku mengangkat bahu dan berkata acuh tak acuh. "Itu perusahaanmu, bukan perusahaanku. Aku berinvestasi karena niat baik padamu, tapi kamu malah memberikan niat baikku itu untuk perempuan lain. Perusahaanmu mau bangkrut atau tidak, itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri." Alia mulai panik. Ia melepaskan lengan Bagas dan berjalan ke hadapanku. Wajah manisnya yang dibuat-buat telah hilang.
Kirana, kamu benar-benar keterlaluan, ini adalah saat paling penting dalam bisnis Mas Bagas. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kalau kartunya dibatalkan, bagaimana dengan perjalanan kita ke Tokyo? Tiket pesawat dan hotelnya sudah dipesan semua. Dan barang-barang branded yang mau kubeli di sana bagaimana? Oh, jadi kalian berencana memakai uangku untuk bulan madu? Aku pura-pura terkejut dan menatap mereka berdua. Mbak Alia. Tidak tahu malu itu juga ada batasnya. Loh. Bagas gemetar karena marah. Ia menunjuk wajahku lama sekali, tak bisa berkata apa-apa, sebelum akhirnya berhasil mengeluarkan satu kalimat. Kirana, jangan besar kepala, tanpa kartumu pun, aku bisa hidup dengan sangat nyaman. Aku akan tetap ke Tokyo, dan semua barang branded itu akan kubeli. Lihat saja. Tanpamu hidupku akan jauh lebih baik. Silakan saja, aku tertawa sinis. Tanpa black cardku, Bagas hanyalah seorang pria kosong. Perusahaannya yang sedang dalam masalah keuangan parah bisa bertahan hanya karena mengandalkan kartuku. Sekarang setelah kartu itu tidak ada, apakah ia bahkan bisa mendapatkan uang untuk tiket pesawat ke Tokyo saja masih diragukan. Alia ikut menimpali. Benar. Mas Bagas itu hebat sekali. Tidak apa-apa kok. Justru kamu, Kirana, yang nanti akan menyesal. Sepulang dari Tokyo, kami akan pamerkan barang-barang branded sampai kamu iri setengah mati. Aku memandang mereka dengan iba. Manusia yang konyol dan menyedihkan. Baiklah, akan kutunggu. Aku harap kalian masih bisa percaya diri seperti ini saat di Tokyo nanti. Aku menyimpan ponselku ke dalam tas dan berbalik. Bagas berteriak dari belakang, Kirana, apa yang kamu lakukan padaku hari ini, kamu pasti akan membayarnya. Aku tidak berhenti, hanya melambaikan tangan. Lebih baik kalian pusingkan dulu biaya perjalanan mahal ke Tokyo itu, ya? Hati-hati tidak punya uang untuk beli tiket pesawat sampai harus menanggung malu. Aku masuk ke mobil sport yang sudah menunggu di pinggir jalan. Kaca mobil perlahan naik, menutupi wajah penuh amarah Bagas dan Alia. Bayangan mereka berdua yang meronta-ronta di kaca spion membuat sudut bibirku terangkat secara otomatis. Membatalkan black card hanyalah permulaan. Bagas, Alia, semua utang kalian padaku, akan kutagih kembali, setiap rupiahnya. Ingin memakai uangku untuk hidup mewah di Tokyo? Coba saja. Aku ingin tahu, tanpa kartuku, bagaimana cara kalian membayar tagihan-tagihan fantastis itu? Mobil perlahan meninggalkan kantor catatan sipil. Aku menelepon asistenku, Bu Wita, ada yang perlu dibantu. Suara tegas Bu Wita terdengar dari seberang. Silakan. Ibu Presdir. Batalkan semua kerjasama yang sedang berjalan atau yang sudah disepakati dengan perusahaan Bagas. Lalu, beritahu dia untuk mengembalikan pinjaman sebesar 50 miliar rupiah dari perusahaan kita dalam waktu 3 hari. Jika tidak bisa, segera proses secara hukum. Baik. Ibu Presdir. Akan segera saya laksanakan. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi, menghela napas panjang. Kesalahan selama 3 tahun akhirnya berakhir hari ini. Tapi ini bukan akhir, melainkan awal yang baru. Aku, Kirana, tidak akan lagi tersakiti oleh orang-orang tak berharga. Sekarang giliran Bagas dan Alia yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku mengambil ponsel dan mengunggah foto surat cerai ke Instagram dengan keterangan, berjalan di jalan masing-masing. Oh, tidak. Aku menuju jalan yang lebih baik, sedangkan kamu menuju kehancuran. Tidak sampai 1 menit, jumlah like dan komentar membanjir. Teman-temanku mengirim pesan menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku membalas mereka satu persatu, mengatakan bahwa aku baik-baik saja, bahkan merasa sangat ringan seolah bisa terbang. Sementara itu, Bagas yang masih di depan kantor catatan sipil, terus menggenggam ponselnya erat-erat dan mengumpat tanpa henti. Ia mencoba menggunakan beberapa black card-nya untuk melakukan pembayaran dan transfer, tetapi yang ia dapatkan hanyalah notifikasi kegagalan. Ketika menelepon layanan pelanggan bank, jawabannya hanya, kartu tersebut telah dibatalkan oleh pemilik kartu dan tidak dapat digunakan lagi. Alia menghentak-hentakkan kakinya di sampingnya. Mas Bagas, bagaimana ini? Hotel dan tiket pesawat di Tokyo sudah dibayar uang mukanya. Kalau kita batalkan sekarang, uang mukanya hangus? Dong, barang-barang branded yang kuincar juga banyak sekali. Bagas mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi,
Tatapannya menakutkan. Jangan berisik. Hanya karena Kirana memblokir beberapa kartu, kamu pikir aku akan jatuh? Aku punya caraku sendiri. Ia mengangkat teleponnya dan mulai menelepon teman-temannya untuk meminjam uang. Tetapi, berapapun panggilan yang ia buat, semua orang beralasan modalnya sedang macet atau mencari-cari alasan lain untuk menolak. Ia tahu betul bahwa sebagian besar temannya bergaul dengannya karena memandang Kirana atau latar belakang keluarganya. Sekarang setelah ia bercerai dan dukungan dari keluarga Kirana terputus, tidak mungkin mereka mau meminjamkan uang. Ia menghabiskan lebih dari setengah jam menelepon, tetapi tidak berhasil meminjam 1 rupiah pun. Wajah Bagas semakin tegang. Alia menatapnya dengan kekecewaan yang tak terselubung. Mas, apa kita batalkan saja perjalanan ke Tokyo? Batalkan? Bagas membentaknya. Tidak bisa. Aku sudah bilang ke semua teman kalau aku akan membawamu liburan mewah ke Tokyo. Kalau sekarang dibatalkan, mau ditaruh di mana mukaku? Apalagi Kirana sengaja memblokir kartu seperti ini. Kalau kita tidak jadi ke Tokyo, pasti kita akan ditertawakan oleh perempuan itu. Ia menggertakkan giginya. Pokoknya kita harus pergi. Aku akan telepon ayah untuk mentransfer uang. Mata Alia berbinar. Benar juga. Mas, ayahmu pasti punya cara. Bagas mendengus meremehkan, lalu menyeret Alia ke tempat parkir. Lihat saja, Kirana. Aku akan tunjukkan padamu, di Tokyo, bahkan tanpa uangmu, aku masih bisa hidup mewah. Mereka berdua tidak tahu bahwa ayah Bagas telah terlilit utang besar karena investasi yang gagal. Saat ini, untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja ia sudah kesulitan. Dan aku tahu fakta ini dengan sangat baik, bahkan sudah memberitahu orang-orang di sekitarku untuk tidak meminjamkan uang kepadanya. Aku duduk di dalam mobil sport, memandangi Bagas menyeret Alia masuk ke mobil BMW bekasnya yang sudah tua, tawaku meledak. Dulu, ia mengendarai Maybach yang kubelikan, tetapi untuk menyenangkan Alia, ia menggantinya dengan BMW yang disebut mobil pasangan, dengan alasan Maybach itu terlihat terlalu tua. Kalau dipikir-pikir sekarang, sepertinya ia sudah menggadaikan Maybach itu untuk mendapatkan pinjaman. Luar biasa, tidak sampai 10 menit kemudian, aku menerima pesan dari Bu Wita, Ibu Presdir. Tadi Tuan Bagas menelepon ayahnya untuk meminjam uang, tetapi malah dimarahi habis-habisan. Katanya di rumah sudah lama tidak punya uang, dan malah ditagih utang lama yang pernah dibuatnya. Aku tersenyum dingin dan membalas. Dimengerti. Pantau terus pergerakannya. Kondisi keluarga Bagas, aku tahu lebih baik dari siapapun. Ayahnya adalah seorang pemimpi. Di masa mudanya, ia berinvestasi berlebihan hingga keluarganya bangkrut. Jika bukan karena orang tuaku membantu melunasi sebagian utangnya saat aku menikah, mungkin mereka sudah lama bangkrut. Meminta uang dari ayah seperti itu adalah hal yang sia-sia. Tak lama, aku menerima pesan lagi dari Bu Wita. Ibu Presdir, Tuan Bagas telah menarik semua sisa uang tunai di perusahaan sebesar 3 miliar rupiah. Uang itu digunakan untuk memesan tiket pesawat first class ke Tokyo dan kamar suite di hotel paling mewah. 3 miliar rupiah? Aku mengangkat alisku. Uang sebanyak itu? Berapa lama mereka bisa bertahan di Tokyo, terutama dengan gaya hidup boros Bagas dan Alia? Mungkin untuk uang muka hotel saja tidak cukup. Saat itu, teleponku berdering. Di seberang sana adalah Bagas. Aku sengaja membiarkannya berdering beberapa kali sebelum mengangkatnya. Suara sombongnya terdengar. Kirana, sudah dengar? Aku sudah pesan tiket pesawat ke Tokyo le. First class. Aku juga sudah pesan kamar suite di Hotel Bintang 7 di tepi Teluk Tokyo. Semalam hampir 0,5 miliar rupiah. Aku menjawab dengan datar, oh, ya? Selamat, ya? Bagas tampak terkejut dengan reaksiku yang tenang. Ia terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada lebih sinis, Kirana, jangan pura-pura tidak peduli. Sebenarnya kamu cemburu, kan? Tanpa black cardmu pun, aku masih bisa hidup mewah. Lihat saja, setibanya di Tokyo, aku akan mengirimimu foto saat aku menghabiskan uang dengan Alia setiap hari. Biar kamu tahu pria hebat seperti apa yang telah kamu sia-siakan. Suara Alia menyela, sengaja dibuat-buat agar aku mendengarnya. Kirana, maaf ya. Sebenarnya perjalanan Tokyo ini kan harusnya kamu pergi dengan Mas Bagas, tapi sekarang, malah aku yang pergi dengannya. Kami akan berbelanja, makan di restoran bintang Michelin, lalu berendam di onsen sambil melihat Gunung Fuji.
Semua ini kan hal-hal yang selalu ingin kamu lakukan? Oh, ya? Aku tertawa kecil. Kalau begitu, selamat bersenang-senang. Tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan. Uang 3 miliar rupiah itu, kalau dipakai boros seperti itu, nanti cepat habis, loh. Hati-hati jangan sampai tidur di jalanan Tokyo karena kehabisan uang. Bagas langsung membentak, Kirana. Kamu menyumpahiku. 3 miliar ini cuma uang jajan. Aku punya banyak kenalan di Tokyo. Kalau uang habis, mereka akan memberikannya padaku. Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Pergi ke Tokyo kali ini bukan hanya untuk menghabiskan uang, tapi juga untuk menandatangani kontrak bisnis besar. Saat itu, kamu akan menyesal sampai muntah darah. Bisnis besar? Aku pura-pura tertarik. Bisnis apa, ya? Boleh kasih bocoran sedikit? Bagas langsung tergagap. Sepertinya ia sedang mencoba mengarang kebohongan. Ya, bisnis yang menghasilkan banyak uang. Pokoknya, Kirana, lihat saja, sepulang dari Tokyo, aku akan membuatmu sadar kalau kamu tidak punya mata melihat pria. Melepaskan pria sehebat aku. Alia ikut menimpali. Benar. Mas Bagas sehebat ini, di masa depan pasti akan jadi pengusaha besar. Kirana, saat itu, meskipun kamu berlutut memohon agar dia kembali, dia tidak akan sudi melihatmu. Begitukah? Aku tidak ingin berbasa-basi lagi dengan mereka berdua. Kalau begitu, akan kutunggu kabar baiknya. Semoga perjalanannya lancar, ya. Oh, bukan. Semoga menjadi jalan pintas menuju kebangkrutan. Aku memutus panggilan dan langsung memblokir nomor Bagas dan Alia. Berbicara dengan sampah seperti mereka saja sudah membuatku mual. Tak lama, Bu Wita mengirimkan sebuah foto. Foto Bagas dan Alia yang diambil di lounge first class bandara. Di foto itu, Bagas merangkul pinggang Alia dengan wajah sombong. Alia mengenakan gaun yang cukup terbuka, membawa tas edisi terbatas, dan mengacungkan 2 jari ke kamera. Wajahnya jelas-jelas memancarkan. Aku sedang pamer. Aku mengirim foto itu ke temanku, Maya. Mereka benar-benar pergi ke Tokyo, Mei. Apa kamu akan membiarkan mereka menghabiskan uang seperti itu saja? Tentu saja tidak. Ini adalah jebakan. Uang 3 miliar rupiah bisa apa di Tokyo? Nanti saat pengeluaran mereka sudah melebihi 80 miliar rupiah dan mereka tidak punya uang lagi untuk membayar, saat itulah pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Maya mengirim emoji jempol. Seperti yang kuduga darimu, aku suka sekali. Kalau pertunjukannya dimulai, kabari ya. Aku akan terbang ke Tokyo untuk menontonnya langsung. Aku tersenyum dan meletakkan ponselku. Mobil sudah memasuki area mansion megahku. Rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Saat masih menikah, Bagas pernah memintaku untuk mengubah nama kepemilikan menjadi namanya, tetapi aku menolak. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Begitu masuk ke dalam rumah, asisten rumah tangga menyambutku dengan gembira, Nona Kirana, sudah pulang? Makan malam sudah disiapkan? Baik. Masuk ke ruang makan, meja sudah penuh dengan makanan kesukaanku. Dulu, meja makan selalu dipenuhi dengan makanan kesukaan Bagas. Meskipun aku mengatakan apa yang kusuka, tidak ada yang peduli. Sekarang, aku bisa hidup untuk diriku sendiri sesuka hatiku. Setelah makan malam, aku duduk di sofa ruang keluarga sambil mengganti saluran TV. Sebuah pesan dari Bu Wita masuk. Bagas dan Alia sudah naik pesawat ke Tokyo, dan Alia mengunggah foto tiket pesawat ke Instagram dengan keterangan. Tokyo, kami datang. Liburan mewah. Di bawah unggahan itu, penuh dengan komentar iri dari teman-temannya, yang sepertinya adalah teman-teman dugemnya. Aku menyimpan tangkapan layar itu, berencana untuk mengungkapkannya saat Alia bangkrut, agar ia tahu betapa menyedihkannya dirinya. Beberapa jam kemudian, Bu Wita menghubungiku lagi. Ibu Presdir, Tuan Bagas dan Nona Alia sudah tiba di Tokyo. Saat check-in hotel, Tuan Bagas menggunakan kartu kredit pribadinya untuk membayar uang muka 1 bulan sebesar 3 miliar rupiah. 1 bulan? Sepertinya mereka berencana tinggal di Tokyo selama sebulan. Bagas benar-benar ingin pamer kekayaan habis-habisan. Benar, Ibu Presdir. Dan setibanya di hotel, mereka langsung makan malam di restoran bintang Michelin. 1 kali makan menghabiskan 500 juta rupiah, ini juga dibayar dengan kartu pribadi Tuan Bagas. 500 juta?
Ini baru permulaan. Dengan kebiasaan belanja mereka berdua, pengeluaran selanjutnya pasti akan menumpuk seperti gunung. Ngomong-ngomong, berapa limit kartu pribadi Tuan Bagas? Sudah saya periksa, limitnya 5 miliar rupiah. Tadi 3 miliar dari uang perusahaan dipakai untuk uang muka, sedangkan kartu pribadinya dengan limit 5 miliar dipakai untuk makan 500 juta. Sekarang sisa limitnya 4,5 miliar rupiah. 4,5 miliar, aku tertawa kecil. Untuk belanja di Ginza besok saja, mungkin tidak akan cukup. Tidak mengherankan, keesokan paginya aku sudah menerima pesan dari Bu Wita sejak dini hari. Ibu Presdir, Tuan Bagas dan Nona Alia sudah berbelanja barang branded di Ginza sejak pagi. Nona Alia membeli 3 tas Hermes dan beberapa kalung berlian. Totalnya sudah lebih dari 20 miliar rupiah. Kartu pribadi Tuan Bagas sudah mencapai limit. Limitnya penuh? Semakin menarik. Lalu apa yang mereka lakukan sekarang? Tuan Bagas sedang menelepon teman-temannya untuk meminjam uang, tapi tidak ada yang mau meminjamkan. Sementara Nona Alia berdiri di sampingnya mengeluh tanpa henti. Sudut bibirku terangkat secara otomatis. Baru segini saja sudah mengeluh? Nanti akan ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Tak lama, Bu Wita mengirim pesan lagi. Ibu Presdir, Tuan Bagas menelepon bagian keuangan perusahaan dan memerintahkan untuk mentransfer dana darurat. Tapi bagian keuangan memberitahunya bahwa Tuan Bagas sudah menggelapkan hampir semua uang perusahaan. Hanya tersisa 500 juta rupiah untuk membayar gaji karyawan. Kalau begitu, sekarang Bagas pasti sudah hampir gila. Benar. Dia berteriak-teriak di tengah toko branded. Orang-orang di sekitarnya melihatinya. Nona Alia juga malu sampai wajahnya memerah. Aku membayangkannya dan tertawa. Bagas yang menjaga gengsi lebih dari nyawanya sendiri, pasti sangat malu di depan banyak orang. Hatinya pasti mendidih. Sedangkan Alia yang mata duitan, pasti sudah mulai sadar bahwa Bagas tidak punya uang dan mulai memikirkan rencana lain. Tak lama, pesan dari Bu Wita datang lagi. Ibu Presdir, akhirnya Tuan Bagas menggunakan uang gaji karyawan sebesar 500 juta rupiah itu untuk membayar barang branded Nona Alia. Lalu mereka pergi ke toko perhiasan lain dan memesan gelang berlian senilai 10 miliar rupiah yang disukai Nona Alia. Dia bilang akan membayarnya nanti. Memesan? Mau pakai uang dari mana untuk membayarnya? Mungkin hanya untuk pamer, Bu. Dia bahkan berbicara dengan suara keras kepada pegawai toko, mengatakan bahwa dia kaya raya, tidak perlu khawatir, besok akan datang membayar. Dia bahkan bilang akan memborong seluruh toko agar Nona Alia bisa memilih sesuka hatinya. Pamer sampai tidak bisa ditolong lagi. Aku menutup ponsel dan berjalan ke jendela. Semakin Bagas dan Alia boros di Tokyo, semakin cepat mereka jatuh ke jurang. Aku ingin segera melihat mereka berdua duduk di atas tumpukan utang 80 miliar rupiah dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan sekarang, yang harus kulakukan adalah menjalani hidup baruku sepenuhnya. Aku menelepon temanku, Maya. Maya, mau liburan ke Maladewa denganku? Suara gembira Maya terdengar dari seberang. Tentu saja. Kirana, akhirnya kamu sadar juga. Seharusnya kamu sudah lama meninggalkan sampah itu dan menikmati hidupmu sendiri. Kapan kita pergi? Besok. Aku akan minta Bu Wita memesan tiket first class dan villa terbaik di Maladewa. Wow, Kirana, kamu luar biasa. Kali ini kita liburan habis-habisan, ya? Setelah menutup telepon, aku merasa seolah bisa terbang. Bagas dan Alia sedang menghamburkan uangku meskipun itu uang perusahaan yang ia gelapkan di Tokyo. Sedangkan aku akan menggunakan uangku sendiri untuk mencari kebahagiaan sejati. Inilah balas dendam terbaik untuk mereka berdua. Semakin aku bahagia, semakin mereka akan tersakiti. Saat itu di Tokyo, Bagas masih membual kepada Alia. Alia sayang, jangan khawatir. Besok aku akan membelikan gelang berlian 10 miliar itu untukmu. Bukan hanya itu, aku akan memberikan semua barang branded di dunia ini untukmu, agar kamu menjadi wanita paling bersinar di Tokyo. Alia memeluknya dan tersenyum puas. Mas Bagas memang yang terbaik. Mas benar-benar mencintai dan merawatku lebih baik dari siapapun di dunia. Bagas menariknya ke dalam pelukan, tetapi hatinya gelisah seperti terbakar. Uang untuk membeli gelang itu besok, dari mana ia akan mendapatkannya? Ia hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada bisnis besar yang ia karang. Tapi bisnis itu ada di mana?
Bahkan ia sendiri tidak tahu. Ia menutupi kegelisahannya dan berpura-pura berbicara dengan suara lebih keras. Alia sayang, besok kita kelilingi toko branded lainnya. Ya, apapun yang kamu mau, akan kubelikan. Kita juga akan berendam di onsen di Gunung Fuji, dan malamnya makan malam mewah di restoran terbaik. Wow! Benarkah? Asyik sekali. Alia bertepuk tangan gembira, tidak menyadari bahwa kondisi keuangan Bagas akan segera habis. Pesan dari Bu Wita terus berdatangan. Aku berbaring di sofa, menggulir layar ponsel sambil menertawakan perilaku belanja gila Bagas dan Alia. Mereka berdua pikir Tokyo itu mesin ATM, ya? Menghabiskan uang seperti air, tanpa sadar bahwa uang yang mereka hamburkan itu pada akhirnya harus dibayar dengan muka mereka sendiri. Ibu Presdir, Tuan Bagas dan Nona Alia keluar dari toko branded di Ginza dan langsung menuju toko perhiasan mewah lainnya. Saat Nona Alia menyukai cincin berlian seukuran telur puyuh seharga 50 miliar rupiah, Tuan Bagas langsung bilang akan membelikannya tanpa ragu. Pesan Bu Wita penuh dengan keheranan. Di foto yang terlampir, Alia sedang memandangi cincin itu di bawah cahaya dan tersenyum lebar. Sementara Bagas berdiri dengan dada membusung, wajahnya angkuh seolah uang segitu adalah hal kecil. Di tangannya, ia bahkan sengaja mengayun-ayunkan black card yang sudah kubatalkan. Aku tersenyum dingin dan membalas. Dia membayarnya dengan black card itu? Tidak, Bu. Hanya dipamerkan saja. Saat staf mau mengambil kartunya, dia bilang akan membayar semuanya nanti sekaligus. Sambil mengatakan kartu ini tidak ada limitnya, tidak perlu khawatir. Mungkin dia takut ditolak pembayarannya. Otaknya masih berfungsi rupanya, aku bergumam. Sifatnya yang lebih mementingkan gengsi daripada nyawa masih sama saja. Tak lama, Bu Wita mengirimkan daftar pengeluaran yang panjang. Ibu Presdir, lihat ini. Hanya dalam setengah hari, pengeluaran untuk perhiasan saja sudah 80 miliar rupiah. Kalau digabungkan dengan tas branded dan aksesoris yang dibeli pagi tadi, sudah lebih dari 150 miliar rupiah. Setibanya di hotel, mereka memanggil layanan spa pribadi, menghabiskan 500 juta. Makan siang yang dipesan dari restoran bintang 3 Michelin juga 4 miliar rupiah. Ini baru permulaan, aku melakukan panggilan video dengan Maya dan menunjukkan layar ponselku. Mereka ini gila, ya? Maya tertawa terbahak-bahak. Bagas itu pakai narkoba atau apa? Dari mana semua uang itu? Apa dia punya simpanan rahasia? Simpanan apa? Kondisi keluarganya aku tahu betul. Pasti dia pinjam dari rentenir. Limit kartu pribadinya sudah habis, uang perusahaan sudah digelapkan. Sekarang tinggal pinjaman rentenir saja. Belum selesai aku berbicara, pesan dari Bu Wita masuk. Ibu Presdir, sesuai dugaan Ibu, Tuan Bagas telah menghubungi rentenir di Tokyo untuk meminjam uang sebesar 20 miliar rupiah. Bunganya sangat tinggi dan syaratnya harus dikembalikan dalam 1 minggu. 20 miliar? Maya melebarkan matanya. Benar-benar gila. Mau pakai uang dari mana untuk mengembalikannya? Mungkin dia masih percaya pada black card yang sudah dibatalkan itu. Dia pikir kalau dia menghabiskan banyak uang, aku akan merasa sayang atau ingin kembali padanya, lalu akan mengaktifkan kembali kartunya. Tapi sayangnya, aku, Kirana, bukan lagi orang bodoh. Di seberang sana, Maya mengacungkan jempolnya. Bagus, Kirana, harus begitu. Buat dia sadar, tanpa kamu, dia bukan apa-apa. Setelah menutup telepon, aku memeriksa pesan Bu Wita lagi. Setelah mendapatkan pinjaman dari rentenir, Bagas semakin menjadi-jadi. Ia menghabiskan uang seperti air, memesan gaun seharga 2 miliar untuk Alia, menyewa mobil sport edisi terbatas dengan biaya sewa 1 miliar per hari untuk berkeliling Tokyo. Alia pun merekam video dan mengunggahnya ke Instagram. Mas Bagas yang terbaik untukku. Setiap hari di Tokyo serasa mimpi. Di bawah unggahan itu, penuh dengan komentar sanjungan dari para penjilat. Alia beruntung sekali. Mas Bagas benar-benar kaya. Ya, pasangan serasi. Aku menyimpan semua tangkapan layar komentar itu. Berencana, pada hari Bagas bangkrut, akan mempostingnya di internet untuk membuka mata seluruh dunia betapa rendahnya selera para penjilat itu. Tak lama, Bu Wita mengirim pesan lagi. Ibu Presdir, sekarang Tuan Bagas dan Nona Alia telah menyewa ruang VIP pribadi di klub termewah di Tokyo. Mereka memesan sampanye dan cerutu termahal, biaya ruangannya saja 5 miliar rupiah.
Tuan Bagas juga mengumumkan kepada orang-orang di klub bahwa ia akan mengadakan pesta besar di Tokyo, mengundang semua selebriti, dan akan memamerkan kekayaan serta kekuasaannya kepada semua orang. Kekayaan dan kekuasaan? Aku hampir menyemburkan anggur yang sedang kuminum. Kekayaan dan kekuasaan yang ia bicarakan itu hanyalah ilusi yang diciptakan dari pinjaman rentenir dan black card yang pernah kuberikan. Benar-benar menggelikan, pantau terus, ya. Catat setiap pengeluaran mereka, setiap rupiahnya, terutama pesta itu. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Baik. Ibu Presdir, aku meletakkan ponsel dan berjalan ke ruang ganti untuk memilih pakaian yang akan kubawa ke Maladewa besok. Ruang gantiku lebih besar dari kamar suite hotel tempat Bagas dan Alia menginap. Di dalamnya penuh dengan tas branded dan pakaian mahal. Semua ini kubeli dengan uangku sendiri. Dulu, aku jarang mengenakan pakaian mahal karena tidak enak padanya. Tapi sekarang, aku bisa berdandan untuk diriku sendiri sesuka hatiku. Aku mengambil beberapa set bikini seksi, gaun-gaun cantik, dan perhiasan mahal, lalu memasukkannya ke dalam koper. Saat itu, Bu Wita mengirimkan sebuah video. Di dalamnya, Bagas dan Alia sedang berpesta pora di ruang VIP Club. Di sekitar mereka, ada sekelompok orang berpenampilan tidak baik yang sepertinya teman-teman baru yang ia kenal di Tokyo. Bagas memegang sebotol sampanye seharga miliaran rupiah dan berteriak, "Ayo, semuanya, minum sepuasnya. Malam ini, semua di sini aku yang traktir." Aku, Bagas, mungkin tidak tahu banyak hal, tapi soal uang, aku punya banyak. Yang lain bersorak dan bertepuk tangan. Alia memeluknya sambil mengayunkan tas edisi terbatas yang baru dibelinya, dan mengedipkan mata ke kamera. "Terima kasih, Mas Bagas, Mas memang yang terbaik." Bagas tersenyum sombong dan memeluk Alia erat-erat, berkata dengan dagu terangkat, "Sayang, mau apa saja, katakan saja. Aku akan membelikan semuanya untukmu, bukan hanya barang-barang kecil seperti ini, bahkan bintang di langit pun akan kuambilkan untukmu." "Ah, Mas bisa saja." Alia tertawa genit sambil memukul dadanya, tetapi matanya penuh dengan keserakahan. Aku memandangi pemandangan menjijikan mereka berdua dan merasa mual. Semakin besar kepala Bagas sekarang, semakin besar pula keterkejutannya saat jatuh ke jurang nanti. Pinjaman rentenir 20 miliar rupiah ditambah uang perusahaan yang ia gelapkan sebelumnya, dan berbagai pengeluaran boros lainnya, totalnya sudah hampir 50 miliar rupiah. Tapi ia masih belum sadar juga. Keesokan paginya, begitu aku membuka mata, pesan dari Bu Wita sudah masuk. "Ibu Presdir, Tuan Bagas dan Nona Alia pergi ke toko perhiasan yang mereka pesan kemarin sejak pagi. Mereka membeli gelang berlian senilai 10 miliar rupiah. Nona Alia juga menyukai jam tangan Patek Philippe edisi terbatas seharga 8 miliar rupiah, dan dia langsung membayarnya tanpa ragu." "Membayar? Dengan apa?" Aku langsung duduk. "Dengan kartu kredit sementara yang didapat dari rentenir. Limitnya 20 miliar rupiah. Tadi dipakai untuk membayar gelang dan jam tangan sebesar 18 miliar. Sekarang sisanya tinggal 2 miliar. 2 miliar? Bahkan untuk bertahan 1 hari lagi saja tidak cukup." Tidak mengherankan, sekitar tengah hari, pesan dari Bu Wita masuk lagi. "Ibu Presdir, Tuan Bagas dan Nona Alia makan siang di restoran Kaiseki paling terkenal di Tokyo. Satu kali makan menghabiskan 3,8 miliar rupiah. Ia mencoba membayar dengan kartu dari rentenir, tetapi ditolak karena limitnya tidak cukup." Tuan Bagas sangat terkejut, lalu meminta untuk berutang dan buru-buru menyeret Nona Alia keluar dari restoran. "Uangnya habis?" Aku tertawa kecil. "Bicara besar tapi tidak ada isinya, rasakan." "Benar, Bu." Nona Alia juga terlihat tidak senang, wajahnya cemberut seharian. Kudengar dia mengeluh kepada Tuan Bagas karena belum juga dibelikan gaun pengantin mahal yang pernah dijanjikan. "Gaun pengantin?" Aku berpikir sejenak dan langsung mengerti rencana Alia. Ingin menggunakan pernikahan untuk memaksanya. Mengira Bagas adalah miliarder sungguhan dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menikah dan mengubah hidupnya. Tapi sayangnya, tambang emas yang ia yakini itu akan segera berubah menjadi gelandangan. Tak lama, Bu Wita mengirim pesan lagi. "Ibu Presdir, Tuan Bagas telah menghubungi rentenir lain untuk meminjam uang sebesar 30 miliar rupiah. Kali ini, bunganya lebih tinggi, dan syaratnya harus dikembalikan dalam 3 hari. Begitu dapat uang,
Ia langsung membawa Nona Alia membeli gaun pengantin seharga 2,8 miliar dan setelan pengantin pria seharga 800 juta. 30 miliar? Ia berjalan masuk ke dalam api dengan sendirinya. Bagaimana caranya ia akan mengembalikan uang sebanyak itu? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin dia sudah tergila-gila dengan Nona Alia, atau ingin pamer pada Ibu Presdir bahwa dia masih baik-baik saja. Setelah membeli gaun pengantin, mereka pergi ke klub kapal pesiar dan menyewa sebuah kapal pesiar mewah. Besok mereka akan berlayar. Biaya sewanya saja 1,2 miliar per hari. Ditambah makan malam yang dipesan di atas kapal pesiar, senilai lebih dari 5 miliar. Aku melihat daftar pengeluaran yang dikirim Bu Wita dan menggelengkan kepala. Uang yang mereka berdua habiskan sekarang sudah lebih dari 72 miliar rupiah. Dengan kecepatan seperti ini, mencapai 80 miliar hanyalah masalah waktu. Aku selesai berkemas dan akan berangkat ke bandara. Maya yang sudah menunggu di depan rumah berlari menghampiriku. Kirana, sudah siap? Akhirnya perjalanan kita ke Maladewa dimulai. Iya, sudah siap. Aku tersenyum dan mengangkat koperku ke mobil. Biarkan Bagas dan Alia menggila di Tokyo. Kita akan menjalani hidup kita yang luar biasa. Dalam perjalanan ke bandara, aku memandangi pemandangan di luar jendela dan merasa sangat lega. Saat itu di Tokyo, Bagas masih membual kepada Alia. Alia sayang, besok kita akan berlayar dengan kapal pesiar. Malamnya kita adakan pesta hidangan laut mewah di atas kapal, dan aku akan melamarmu dengan cara yang paling megah di dunia. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Alia memeluk lehernya dan mencium pipinya. Mas Bagas memang yang terbaik. Aku tahu Mas benar-benar mencintaiku. Bagas tersenyum sombong. Ia mengira dirinya adalah pria paling bahagia di dunia. Tapi ia tidak tahu bahwa malapetaka sedang merayap mendekat bersama dengan tagihan 80 miliar rupiah, dan kebahagiaan yang ia rasakan hanyalah ilusi yang akan hancur dalam sekejap mata. Aku mengirim pesan ke Bu Wita. Pantau terus pergerakan mereka berdua, terutama total pengeluarannya. Begitu mencapai 80 miliar, segera laporkan. Baru saja aku duduk di kursi first class menuju Maladewa, pesan dari Bu Wita masuk. Di akhir pesannya bahkan ada tanda seru. Ibu Presdir, total pengeluaran Tuan Bagas dan Nona Alia sudah melebihi 79 miliar rupiah, tinggal 1 miliar lagi akan mencapai 80 miliar. Aku bersandar di kursi empuk dan menggulir layar. Senyum licik muncul di bibirku. Maya yang mengintip dari samping menggelengkan kepala. Wow, mereka menganggap Tokyo seperti rumah sendiri, ya? Sehari menghabiskan puluhan miliar. Apa mereka berencana menghabiskan semua uang pinjaman itu? Habis juga bagus. Aku menyesuaikan sandaran kursi dengan santai, biar mereka tahu bagaimana rasanya jatuh dari surga ke lumpur. Saat itu, laporan langsung dari Bu Wita masuk lagi. Ibu Presdir, mereka berdua baru saja kembali dari kapal pesiar dan langsung menuju restoran Prancis termewah di Tokyo, Le Crin. Mereka memesan king crab termahal dan anggur Lafite Rothschild tahun 1982. Harga anggurnya saja sudah 6 miliar rupiah. Kalau digabungkan dengan uang muka sewa kapal pesiar dan 2 jam tangan edisi terbatas yang dibeli dari toko bebas bea, totalnya pas 80 miliar rupiah. Sudah waktunya, ya? Aku tertawa sinis. Waktunya mereka menghadapi tagihan. Maya gembira sampai menggosok-gosokkan tangannya. Cepat minta Bu Wita rekam video langsung. Aku ingin lihat muka Bagas saat menyerahkan kartu kredit dengan wajah sombongnya itu. Aku membalas pesan Bu Wita. Rekam dengan baik, ya. Lalu mematikan suara ponsel. Pramugari membawakan sampanye. Aku menyesapnya sekali. Cairan dingin mengalir di tenggorokanku. Dan rasa puas membuncah dari lubuk hatiku. Saat itu, di restoran Le Crin di Tokyo, Bagas sedang merangkul pinggang Alia, duduk di kursi VIP dekat jendela. Meja penuh dengan hidangan Prancis yang indah, dan sebotol anggur seharga 6 miliar rupiah berkilauan di dalam pendingin. Alia mengenakan gelang berlian 10 miliar dan cincin berlian 50 miliar, mengayun-ayunkan tangannya sambil merayu Bagas. Mas Bagas, king crab ini enak sekali. Jauh lebih enak dari makanan kaiseki yang kita makan kemarin. Bagas menyuapkan daging kepiting ke mulutnya dan berkata dengan suara manis yang menjijikan, kalau enak, makan yang banyak ya. Sayang, kalau kamu bahagia, bukan hanya satu king crab,
bahkan memborong seluruh restoran ini pun bisa kulakukan. Alia menerima suapan itu dengan mata berbinar. Mas memang yang terbaik. Tidak seperti si tua Kirana itu. Dulu waktu pacaran dengannya, tidak pernah sekalipun ditraktir makan enak. Perempuan itu memang tidak punya mata. Bagas tertawa mengejek, sengaja meninggikan suaranya agar orang di sekitarnya mendengar. Bersamaku, Bagas, hidupmu akan nyaman selamanya. Hal seperti ini kecil. Nanti, seluruh perusahaan akan kuberikan padamu. Beberapa pelanggan di restoran menoleh ke arah mereka dengan tatapan tertarik, tapi Bagas salah mengira tatapan itu sebagai rasa iri, dan semakin membusungkan dadanya. Ia mengeluarkan black card yang sudah kubatalkan dari sakunya, memainkannya dan berkata, lihat ini. Black card tanpa batas limit. Dulu si Kirana itu pamer kartu ini padaku, tapi sekarang pemilik kartu ini adalah aku. Inilah kekuatanku. Alia menatapnya dengan pandangan memuja. Mas hebat sekali. Aku tahu suatu hari nanti Mas pasti akan menjadi pengusaha yang lebih besar dari keluarga Kirana. Saat itu, kita akan buat Kirana berlutut di bawah kaki kita. Tentu saja, Bagas menyesap anggurnya dan berkata dengan angkuh. Kali ini, kalau aku berhasil menandatangani kontrak bisnis besar di Tokyo, nilai perusahaan kita akan naik 2 kali lipat. Saat itu, bukan hanya Kirana, tapi seluruh pengusaha di Indonesia harus memandangku. Bagas, dengan hormat, bisnis besar yang ia bicarakan itu adalah kebohongan semata. Tapi Alia percaya sepenuhnya, dan ikut bermimpi bersamanya. Setelah menikmati makanan selama 2 jam, Bagas bangkit dengan puas dan memanggil pelayan, minta tagihan. Seorang pelayan mendekat dengan sopan dan menyerahkan tagihan. Tuan, totalnya 8 miliar rupiah. Mau bayar dengan kartu atau tunai? 8 miliar? Bagas pura-pura mengerutkan kening karena terkejut, lalu tertawa sinis. Cuma 8 miliar? Tidak seberapa. Perkataannya membuat pelanggan lain di restoran menoleh lagi. 8 miliar rupiah bahkan 800 juta saja sudah merupakan jumlah yang sangat besar untuk restoran termewah di Tokyo. Semua orang menatapnya dengan tidak percaya pada kesombongannya. Alia semakin besar kepala, mengayun-ayunkan perhiasan di tangannya dan berkata, Mas Bagasku ini kaya raya. Tentu saja bayar pakai kartu. Pakai black card ini, ya. Tidak ada limitnya. Bagas berpura-pura menghentikan tangannya, lalu menyerahkan black card itu kepada pelayan dengan santai. Pakai kartu ini. PIN-nya 6 kali 8. Pelayan menerima kartu itu dengan kedua tangan dan berkata sopan, baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Sementara pelayan berjalan ke kasir, Bagas merangkul bahu Alia dan berbisik, lihat kan, 8 miliar itu cuma uang receh buatku. Nanti setelah bayar, kita ke kasino di sebelah, ya. Kalau menang, aku belikan kalung berlian yang lebih besar lagi untukmu. Alia gembira bukan main. Mas yang terbaik, setiap hari bersamamu begitu mendebarkan dan luar biasa. Tentu saja, Bagas mencium pipinya dan tersenyum sombong. Ia tidak menyadari raut wajah canggung yang sekilas muncul di wajah pelayan di kasir. Aku menonton video langsung yang dikirim Bu Wita sambil menyesap sampanye. Di dalam video, Bagas begitu sombong seolah bisa terbang. Maya hampir menyemburkan sampanye yang sedang diminumnya. Orang ini pantas dapat penghargaan aktor terbaik. Berani-beraninya dia berakting dengan kartu yang sudah kamu blokir. Aku ingin tahu. Nanti kalau pembayarannya ditolak, dia akan cari alasan apa? Tenang saja, pertunjukannya baru saja dimulai. Aku menyimpan video itu dan tertawa. Aku bisa membayangkan wajahnya yang seperti orang menelan makanan basi. Di restoran di Tokyo, pelayan kembali membawa kartu kredit. Ia masih tersenyum sopan, tetapi nada suaranya menyiratkan permintaan maaf. Tuan, mohon maaf. Kartu ini tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Senyum di wajah Bagas langsung lenyap. Apa? Tidak bisa digunakan? Maksudmu apa? Tuan, mesin EDC kami menampilkan notifikasi kartu tidak valid. Apakah Tuan ingin membayar dengan kartu lain? Wajah Bagas mengeras. Ia merebut kartu itu kembali dan menyerahkannya lagi pada pelayan. Gila! Ini black card tanpa batas limit. Mesinmu pasti rusak. Coba lagi. Baik, Tuan. Pelayan tampak canggung, tetapi tetap membawa kartu itu kembali ke kasir. Senyum di wajah Alia juga memudar. Ia menarik lengan Bagas dan berbisik, Mas, ada apa sebenarnya?
Apa kartunya benar-benar tidak bisa dipakai? Jangan bicara omong kosong, Bagas membentaknya. Si Kirana itu, meskipun dia membatalkan kartu lain, kartu utama ini tidak mungkin dibatalkan. Dia masih tergila-gila padaku. Pasti mesinnya yang rusak. Meskipun berkata begitu, hatinya mulai cemas. Ia hendak mengambil ponsel untuk memeriksa aplikasi bank, tetapi teringat pesan telah dibatalkan yang pernah ia lihat sebelumnya, lalu buru-buru menyimpan kembali ponselnya. Tak lama, pelayan kembali lagi, wajahnya semakin penuh permintaan maaf. Tuan, mohon maaf sekali. Kami sudah mencoba dengan 3 mesin EDC lain, tetapi tetap menampilkan notifikasi kartu tidak valid. Apakah Tuan punya metode pembayaran lain? Wajah Bagas memucat. Ia berdiri dan membentak pelayan, tidak mungkin. Semua mesinmu pasti rusak. Kartu apa ini? Kenapa tidak bisa dipakai untuk membayar? Panggil manajermu ke sini. Sekarang, bentakannya membuat semua mata di restoran tertuju padanya. Alia malu sampai wajahnya merah padam. Mas, tenang dulu. Kan bisa bayar pakai kartu lain. Kenapa harus teriak-teriak? Kartu lain? Mana ada kartu lain sekarang? Semuanya sudah mencapai limit. Kalau hari ini tidak bisa bayar pakai kartu ini, dari mana aku bisa dapat uang 8 miliar? Ekspresi pelayan juga mulai mengeras. Tuan, mohon tenang. Mesin EDC kami berfungsi normal. Kartu Tuan yang tidak valid. Jika Tuan tidak bisa melakukan pembayaran, kami terpaksa harus menghubungi pihak terkait sesuai prosedur. Pihak terkait? Kamu mengancamku? Bagas gemetar karena marah. Ia sekarang berada dalam situasi terpojok. Aku? Bagas? Ini kaya raya. Kartu ini hanya sedang ada masalah sementara. Aku akan telepon sekretarisku untuk mengantar uang ke sini sekarang juga. Tunggu sebentar. Ia mengangkat tangannya yang gemetar untuk menekan nomor sekretarisnya, tetapi ia sendiri tahu bahwa sekretarisnya juga tidak punya uang. Bahkan jika punya, tidak mungkin bisa menyediakan uang sebanyak 8 miliar dalam sekejap. Alia berdiri di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa. Bisikan dan tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya membuatnya ingin menelan bumi. Sekarang ia mulai sadar bahwa Bagas mungkin benar-benar tidak punya uang. Aku menonton video langsung yang dikirim Bu Wita sambil menyesap sampahnya. Maya di sampingku tidak bisa menahan tawa sampai harus memegangi perutnya. Hahaha. Lihat kondisi Bagas itu. Tadi gayanya sombong sekali, sekarang jadi badut. Alia juga mukanya seperti mau menangis. Ini baru permulaan. Nanti setelah dia selesai telepon sekretarisnya, pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai. Di restoran, Bagas menemukan nomor sekretarisnya dan menelepon. Kim, siapkan uang 8 miliar dan bawa ke Lekrin sekarang juga. Aku sedang makan di sini dan tidak bisa bayar. Terdengar sesuatu dari seberang telepon, wajah Bagas memucat pasi. Ia melebarkan matanya, menatap kosong ke udara dengan tidak percaya. Pelanggan lain di restoran menahan napas, memperhatikannya. Alia menatapnya dengan cemas. Aku menatap layar yang dikirim Bu Wita tanpa berkedip. Maya di sampingku menepuk sandaran sofa dan tertawa. Lihat muka Bagas, pucat sekali. Jiwanya sudah keluar dari raga, mungkin. Aku menyesap sampahnya. Di layar, Bagas menggenggam ponselnya erat-erat, bibirnya gemetar. Kesombongannya tadi lenyap tak berbekas, hanya menyisakan keputusasaan. Pelanggan lain sekarang mulai berbisik terang-terangan. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk diam-diam mengambil foto. Alia menundukkan kepalanya, bahunya bergetar. Ulangi lagi, kata Bagas ke telepon. Suaranya serak. Black cardku, kenapa dibekukan? Si Kirana itu. Perempuan itu berani membatalkan kartuku? Pasti ada yang salah. Terdengar suara tangisan sekretarisnya dari seberang. Tuan Presdir, tidak ada yang salah. Tadi saya sudah memeriksa lagi dengan pihak bank. 20 black card atas nama Tuan. Semuanya diminta untuk dibatalkan secara permanen oleh Ibu Presdir Kirana sendiri. Tidak bisa dipulihkan lagi. Sekretarisnya melanjutkan. Dan kartu-kartu itu, aslinya adalah kartu tambahan yang diterbitkan atas nama pribadi Ibu Presdir Kirana. Semua wewenang pengelolaannya ada di tangan Ibu Presdir Kirana seorang. Kartu tambahan? Bagas merasa lemas. Ia terhuyung mundur. Aku
Aku kira selama ini kartu itu atas namaku. Perempuan itu berani menipuku, suaranya cukup keras, membuat orang-orang di sekitarnya mengerti situasinya. Tawa yang ditahan-tahan terdengar dari berbagai arah. Siapapun tahu bahwa pria ini adalah tipe pria yang hidup dari perempuan. Begitu dicampakkan, ia kehilangan segalanya. Wajah Alia pucat pasi. Ia langsung melepaskan tangannya dari ujung baju Bagas, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sekarang ia tahu bahwa Bagas bukanlah miliarder, seluruh kekayaannya berasal dari Kirana. Mas Bagas, ini ada apa? Suara Alia gemetar. Kartu itu benar-benar dibatalkan oleh Kirana? Lalu uang 8 miliar ini bagaimana? Bagas tidak punya waktu untuk menoleh padanya. Ia membentak ke telepon. Kim, cari cara. Bagaimanapun caranya. Pinjam uang atau apa saja. Cari uang 8 miliar dalam waktu setengah jam. Kalau tidak bisa, kamu kupecat. Tuan Presdir, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sekretarisnya menangis terseduh-seduh. Uang perusahaan sudah lama habis. Gaji karyawan juga sudah menunggak 2 bulan. Tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang pada perusahaan kita. Uang 8 miliar, bahkan pinjaman dari rentenir pun tidak bisa didapat dalam sekejap. Orang tidak berguna. Bagas membanting ponselnya ke lantai, layarnya pecah berkeping-keping. Suasana di restoran menjadi dingin. Tawa mengejek dan bisikan orang lain menusuk telinganya. Oh, ternyata cuma numpang hidup sama perempuan. Begitu dicampakkan, jadi anjing gelandangan. Lihat gayanya yang sombong tadi. Kukira anak konglomerat. Kasihan perempuan di sampingnya, ikut menanggung malu. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris jantung Bagas. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih. Ia menoleh ke arah pelayan. Mesinmu pasti bermasalah. Kartuku ini black card tanpa batas limit. Kalian sengaja mengerjaiku, ya? Saat itu, manajer restoran datang. Tuan, semua biaya di restoran kami sesuai dengan harga yang tertera. King Crab yang Tuan pesan adalah bahan baku kualitas terbaik yang diimpor dari Alaska, dan Lafitte Rothschild tahun 1982 harganya juga sesuai harga pasar. Ini adalah rincian tagihannya, silakan diperiksa. Bagas merebut tagihan itu, tetapi tidak berani melihatnya langsung. Ia tahu betul bahwa ia dan Alia telah menghamburkan uang. Sekarang ia mulai bertingkah seperti preman. Aku tidak tahu. Sekarang aku tidak punya uang. Kalau kalian memaksa, aku akan lapor polisi atas tuduhan penipuan. Tuan, seperti itu tidak baik. Wajah manajer mulai mengeras. Jika Tuan tetap menolak membayar, kami terpaksa akan melapor ke polisi dan memprosesnya secara hukum. Saat itu, siapa yang akan malu? Coba pikirkan baik-baik. Kata-kata manajer itu menusuk tepat di hati Bagas. Jika masalah ini sampai ke polisi, identitasnya yang menjijikan akan terungkap ke seluruh dunia. Alia menangis di sampingnya. Mas, sudahlah. Malu. Gadaikan saja perhiasan ini dulu. Baru kita pergi. Ini semua kalau digabungkan nilainya bisa lebih dari 20 miliar. Bisa untuk bayar sebagian dulu. Ia menunjuk perhiasan di tangannya. Jaminan? Bagas berteriak seperti orang tenggelam yang berhasil meraih sedotan. Pakai barang-barang ini sebagai jaminan dulu. Sisanya akan segera kulunasi. Tetapi manajer itu menggeleng. Tuan, kami bukan pegadaian. Kami tidak bisa memverifikasi keaslian atau nilai perhiasan ini dalam sekejap. Jika Tuan tidak bisa membayar, kami akan menghubungi pihak terkait. Pihak terkait? Pihak apa? Lembaga yang menangani sengketa wan prestasi. Dalam beberapa kasus, kami mungkin perlu meminta bantuan polisi. Menurut hukum Jepang, jika sengaja tidak membayar utang dalam jumlah besar, bisa ditahan atau diproses secara hukum. Ditahan? Diproses hukum? Kaki Bagas lemas sampai hampir ambruk. Ia berteriak seperti orang gila. Kirana, perempuan jahat itu sengaja membatalkan kartuku untuk mempermalukanku. Aku tidak akan melepaskannya. Aku memandanginya yang meronta-ronta di layar dan tersenyum dingin. Tidak akan melepaskanku? Dirinya sendiri saja tidak bisa selamat. Maya di sampingku bertanya. Kirana, dia tidak akan benar-benar ditangkap, kan? Belum. Sebentar lagi dia pasti akan meneleponku untuk memohon. Tapi aku tidak akan mengangkatnya. Aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya.
Belum selesai aku berbicara, pesan dari Bu Wita masuk. Ibu Presdir, Tuan Bagas akan menelepon Ibu. Aku mematikan suara ponsel. Sekarang memohon pun sudah tidak ada gunanya. Di restoran, Bagas menekan nomorku dengan tangan gemetar. Begitu nada panggil terdengar, ia berteriak memohon, "Kirana, ini aku salah. Tolong aku sekali ini saja. Bayarkan saja uang 8 miliar ini, dan kita kembali bersama, ya?" Aku melihat nomornya muncul di layar dan menekan tombol tolak tanpa ragu, lalu memasukkan nomornya ke daftar blokir. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Begitu suara operator otomatis terdengar, harapan terakhir di wajah Bagas lenyap. Di sekelilingnya, terdengar tawa mengejek. Diblokir sama mantan istri. "Tuh, rasain." Alia menundukkan kepalanya, air matanya berlinang. Bagas yang terpicu oleh tawa itu, menoleh dan membentak orang-orang di sekitarnya. "Lihat apa kalian? Jangan tertawa." Manajer memperingatkannya dengan wajah tegang. "Tuan, mohon jangan membuat keributan." Saat itu, ponselnya yang tergeletak di lantai berdering. Itu sekretarisnya. Ia mengangkat telepon dengan harapan terakhir. "Kim, sudah dapat uangnya?" "Tuan Presdir, gawat." Suara panik sekretarisnya terdengar. Pihak bank mengatakan bahwa kartu-kartu itu aslinya bukan black card tanpa batas limit. Itu karena Ibu Presdir Kirana mentransfer limit sementara setiap bulan, jadi kelihatannya seperti itu. Sekarang, limit itu sudah dibekukan semua. Semua rekening Tuan yang terkait, saldonya nol. "Apa?" Bagas seperti disambar petir. Ia berdiri kaku. Semua yang ia yakini selama ini adalah kebohongan. Kekayaan dan kekuasaannya hanyalah belas kasihan yang diberikan Kirana. Alia mendengar seluruh percakapan itu. Kakinya lemas dan ia ambruk ke lantai. Bagas berteriak seperti orang gila. "Kim, cari cara dapatkan uang. Bagaimanapun caranya. Mencuri atau merampok? Terserah. Dapatkan uang 8 miliar itu. Tuan Presdir, sadarlah." Sekretarisnya menangis. "Perusahaan kita sudah bangkrut. Ibu Presdir Kirana telah memutus semua hubungan bisnis, dan bahkan menuntut kita untuk mengembalikan 50 miliar rupiah dalam 3 hari. Sekarang, semuanya sudah berakhir, memutus hubungan. 50 miliar. Menuntut." Kepala Bagas kosong. Ia tidak pernah menyangka Kirana akan menghancurkannya dengan begitu kejam. Kirana, perempuan jahat. Saat ia berteriak seperti orang gila, Alia perlahan-lahan mundur. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Ia diam-diam melepas cincin dan gelangnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia harus segera lari dari neraka ini. Manajer berkata dengan suara dingin, "Tuan, sepertinya Anda benar-benar tidak punya jalan keluar. Saya akan menghubungi pihak terkait. Kalian mau menahanku secara ilegal? Tuan, kami hanya menjalankan hukum Jepang. Bahkan jika Tuan menghubungi kedutaan, jawabannya mungkin hanya silakan lunasi utang Anda." Bagas jatuh tersungkur. Saat itu, ponselnya berdering lagi. Itu ayahnya. "Anak tidak tahu diri. Apa yang kamu lakukan di luar sana?" "Perusahaan Kirana mengirim surat somasi untuk mengembalikan 50 miliar. Rumah ini akan disita." "Ayah? Aku berutang 8 miliar di Tokyo." "Apa? 8 miliar? Dasar gila. Masalah yang kamu buat, selesaikan sendiri. Aku bukan ayahmu lagi." Telepon ditutup. Tali terakhir putus. Bagas bersandar di dinding. Menatap kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Saat itu, dua pria berseragam mendekat. "Tuan Bagas, kami dari Lembaga Penanganan Utang Tokyo. Mohon kerjasamanya untuk penyelidikan terkait utang 8 miliar rupiah yang belum dibayar." "Tidak. Aku bukan." Ia meronta, tetapi tidak bisa melawan kekuatan mereka. Saat diseret ke mobil polisi, Bagas menatap keluar jendela, air matanya berlinang. Hidupnya benar-benar sudah berakhir. Sementara itu, Alia yang sudah tiba di Bandara Dubai, bersorak gembira. Ia mengunggah ke Instagram, membuang sampah, memulai hidup baru. "Dubai, aku datang." Ia sudah lupa bahwa perhiasan yang ia jual adalah uang Bagas, dan neraka seperti apa yang sedang dihadapi pria itu. Tapi ia tidak tahu, toko tempat ia menjual perhiasan itu telah mengirimkan semua informasinya kepada Bu Wita, dan informasi itu sudah sampai langsung kepadaku.
Alia pikir Dubai akan menjadi awal yang baru baginya? Tidak mungkin. Ini baru permulaan dari mimpi buruknya. Aku tersenyum dingin di bawah sinar matahari Maladewa yang cerah. Setelah telepon dari Bagas, aku menatap langit biru Maladewa dan merasa sangat damai. Luka dan sakit hati di masa lalu perlahan memudar bersama matahari terbenam. Maya menyodorkan air kelapa dan berkata, "Kirana, akhirnya selesai juga." Bagas itu sepertinya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tentu saja. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya untuk melunasi utang 680 miliar rupiah itu. Saat itu, Bu Wita mengirimkan sebuah video. Ibu Presdir, Tuan Bagas, setelah menandatangani perjanjian pembayaran utang, dilarang keluar negeri dan harus bekerja paksa di Tokyo untuk melunasi utangnya. Sekarang dia bekerja sebagai pencuci piring di dapur restoran Korea dengan upah 1.000 yen per jam. Bahkan jika bekerja siang malam tanpa tidur, mungkin butuh puluhan tahun. Aku membuka video itu. Bagas dengan seragam kerja lusuh sedang mencuci piring dengan wajah lelah. Penampilannya yang dulu mewah telah hilang tak berbekas. Hahaha, cuci piring? Rasakan. Dulu pakai uangku untuk hidup nyaman, sekarang harus mencuci piring untuk orang lain. Maya tertawa puas. Aku menutup video dan berkata datar. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Bu Wita mengirim pesan lagi. Ada kabar tentang Alia juga. Kudengar uangnya habis di Dubai, dan dia juga ditipu. Berniat menipu miliarder, malah ditipu oleh penipu ulung sampai hartanya ludes. Dia bahkan harus meminjam dari rentenir. Sekarang sedang dikejar-kejar rentenir, dan harus bersembunyi di daerah kumuh Dubai. Ditipu? Aku tertawa puas. Benar-benar akhir yang menyedihkan akibat keserakahan. Benar, Bu, kudengar dia kelaparan, dan bahkan dipukuli oleh rentenir sampai wajahnya bengkak. Ingin kembali ke Indonesia tapi tidak punya uang, dan juga takut balas dendam dari Tuan Bagas. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, pura-pura menyedihkan saja. Saat dia mencuri uang Bagas dan kabur, kenapa dia tidak berpikir? Maya menggelengkan kepala. Aku kembali ke Indonesia setelah liburan manis selama seminggu. Di bandara, Bu Wita sudah menunggu dengan mobil jemputan. Kirana, kamu terlihat lebih cantik. Ya, aku hanya mendapatkan apa yang pantas kudapatkan. Setelah itu, aku fokus pada pekerjaan. Bisnisku yang sempat mandek karena Bagas, kembali berkembang pesat. Nilai perusahaan naik puluhan kali lipat dalam beberapa bulan. Aku juga mendirikan yayasan untuk mendukung usaha rintisan bagi perempuan yang pernah tersakiti sepertiku. Yayasan itu sangat sukses, dan aku menjadi sampul majalah bisnis, menjadi pengusaha wanita yang diperhitungkan. Suatu hari, aku menghadiri sebuah pesta bisnis. Begitu aku melangkah masuk dengan gaun dan perhiasan mewah, semua mata tertuju padaku. Banyak pengusaha menghampiriku. Saat itu, aku melihat seorang pria dengan wajah yang familiar tapi tampak asing. Ia mengenakan setelan jas tua, rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh kerutan, sedang menyajikan minuman untuk para tamu. Itu Bagas. Ia juga melihatku, lalu terpaku. Matanya penuh keterkejutan, rasa malu, dan amarah. Aku pura-pura tidak melihatnya dan terus berbicara dengan orang lain. Ia ragu-ragu sejenak, lalu mendekatiku. Kirana. Aku menatapnya dingin. Ada apa? Ia menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Maaf. Aku benar-benar minta maaf." Aku tertawa kecil. Bagas. Satu kata maaf darimu? Apa kamu pikir bisa menyembuhkan lukaku? Bisa membayar kembali uangku yang kamu hamburkan? Ia tidak berkata apa-apa. Aku akan membayarnya seumur hidupku. Aku benar-benar salah. Air mata mengalir dari matanya. Sekarang, ini adalah hidup yang kamu pilih, kan? Aku dengan usahaku sendiri berhasil berdiri di sini. Sedangkan kamu sedang melayani orang lain di sana. Itulah perbedaan kita berdua. Aku tahu. Aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku. Hanya, beri aku kesempatan untuk melakukan sesuatu untukmu. Aku bisa menjadi anjing atau kudamu. Anjing atau kuda? Aku, Kirana, tidak butuh sampah sepertimu, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu semudah ini. Aku berbalik meninggalkannya.
Bagas ambruk ke lantai dan menangis terseduh-seduh. Ia berlari keluar dari pesta di tengah tawa mengejek orang lain. Setelah pesta selesai, Bu Wita memberikanku dokumen tentang kondisinya. Tubuhnya hancur karena kerja paksa, dan utangnya menumpuk seperti gunung, bahkan seumur hidup pun mungkin tidak akan lunas. Aku menyingkirkan dokumen itu. Tidak ada urusannya denganku lagi. Alia mencoba masuk ke negara ini secara ilegal dari Dubai, tapi ditangkap oleh rentenir di bandara. Kudengar akan dijual ke luar negeri untuk melunasi utangnya. Aku tidak merasakan apa-apa mendengar berita itu. Tertangkapnya Alia, sebagian karena aku yang memberikan informasi perjalanannya kepada rentenir. Para pengkhianat itu telah menerima pelajaran yang setimpal. Aku memandangi gemerlap lampu malam kota yang berlalu di luar jendela dan berpikir, sekarang, aku telah terlahir kembali sebagai ratu bagi diriku sendiri, yang tidak perlu bergantung pada siapapun. Bisnis yang sukses, teman sejati, dan uang yang bisa kuhabiskan tanpa ragu. Semua ini membuatku lebih bahagia daripada cinta manapun. Setibanya di rumah, aku menghapus semua hal yang berhubungan dengan Bagas dan Alia dari ponselku. Masa lalu telah berlalu. Orang yang mengkhianatiku akan meronta di neraka, sedang